Oke, welcome to TTS Talk Show santai bersama Santika Vira Olanda. Halo Santika. Halo Jodim. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Kamu sendiri apa kabar nih? Alhamdulillah baik juga nih. Oke. Ini Santika Vira Olanda ini adalah mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, untuk kalian di rumah, kalau kalian bertanya-tanya kita bakal bahas apa ya, kita akan bahas tentang jurusan pendidikan bahasa Inggris. Soalnya ini Santika ini adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri di jurusan pendidikan bahasa Inggris. Jadi untuk kalian yang maba atau mahasiswa baru di jurusan pendidikan bahasa Inggris, video ini berguna sekali bagi kalian. Untuk mungkin ya gambaran nanti jurusan pendidikan bahasa Inggris ini kita belajar apa, gimana prospek kerjanya nantinya, dan apa keresahan-keresahannya nanti ya, supaya kalian tahu nih apa yang harus kalian lakukan. Dan untuk kalian mungkin ya anak SMA atau SMK atau MA atau sederajat yang mau lanjut kuliah dan memilih jurusan pendidikan bahasa Inggris, saya rekomendasikan nonton video ini sampai habis. Atau teman kalian yang mau lanjut kuliah dan di jurusan pendidikan bahasa Inggris bisa share video ini, siapa tahu berguna bagi mereka. Dan sebelum itu jangan lupa like dan subscribe channel ini agar saya lebih semangat lagi membuat konten video yang lebih menarik. Oke? Oke, Santika Vira Olanda. Gimana nih? Udah semester berapa sekarang? Baru naik semester 3 sekarang. Semester 3 dan tiga. kuliah online lagi. Kuliah online lagi. Kapan udah masuknya kuliah? Masuk kuliah di jadwal 28 September. Bulan ini dong. Aduh. Ini saya minta lagi PBAK di tanggal 20. Tanggal 20 ya? Iya, oke. PBK online ya? Iya, online. Oke ya. Jurusan pendidikan bahasa Inggris. Apa sih jurusan pendidikan bahasa Inggris itu? Tolong jelaskan. Jadi jurusan pendidikan bahasa Inggris itu adalah salah satu program studi yang ada di Fakultas Keguruan. Iya. Program pendidikan bahasa Inggris ini sendiri akan mempelajari beberapa kajian seperti listening, speaking, writing, dan reading gitu. Jadi kalau gitu apa bedanya dengan sastra Inggris? Menurut pengetahuan saya, kalau sastra Inggris itu lebih fokus mempelajari aspek linguistik dan sastra dalam bahasa Inggris. Kalau misalnya pendidikan bahasa Inggris itu lebih difokuskan kepada tenaga pengajar. Oh, berarti gitu ya bedanya ya, sastra Inggris sama pendidikan bahasa Inggris. Jadi untuk kalian jangan bingung lagi ya, bedanya pendidikan bahasa Inggris dan sastra Inggris. Kalau mau lebih mendalam lagi tentang sastra Inggris, dan mungkin suatu saat nanti saya bikin videonya tentang sastra Inggris ya. Jadi intinya pendidikan bahasa Inggris nanti kita diarahkan menjadi seorang tenaga pengajar. Ya, sebagai tenaga pengajar. Nah, apakah prospek kerjanya hanya jadi seorang tenaga pengajar? Jadi ada beberapa prospek kerja untuk lulusan pendidikan bahasa Inggris. Tidak hanya sebagai tenaga pengajar di pendidikan formal saja, tetapi lulusan pendidikan bahasa Inggris juga dapat bekerja di lembaga seperti kursusan. Lulusan pendidikan bahasa Inggris juga bisa menjadi tour guide atau pemandu wisata. Dan bisa menjadi penerjemah atau bisa juga menjadi penulis. Nah, kalau misalnya ingin menjadi dosen, biasanya harus lanjut pendidikan ke S2 untuk jadi dosen. Dan bisa jadi dosen. Bisa kok. Bisa. Jadi ini tergantung pada kalian ya. Kalian mau ngarahin jurusan kalian itu kemana gitu kan? Ya, betul. Gitu. Jadi untuk kalian jangan bingung-bingung ya nih, pendidikan bahasa Inggris menjadi guru aja mungkin. Ya jangan, ada cara lain, misalnya di guru bimbel tadi ya. Apalagi bimbel itu bisa lebih besar gajinya gitu kan. Ada lagi menjadi seorang penulis, menjadi seorang apa tadi? Penerjemah. Tour guide juga kan. Oke, itu bagus sekali. Oke, terus kenapa nih situ milih pendidikan bahasa Inggris? Karena pengalaman pribadi saya, kenapa saya bisa milih pendidikan bahasa Inggris itu karena memang dari kecil, dari kelas 4 SD itu udah mulai ikut kursus bahasa Inggris. Nah, dari SD, SMP sampai SMA, memang basic saya tuh kayaknya ya di bahasa Inggris gitu loh. Iya. Dan lebih sedikit menguasai pelajaran bahasa Inggris dibandingkan pelajaran-pelajaran yang lain. Makanya kenapa saya lebih ingin mendalamin pendidikan bahasa Inggris di dunia perkuliahan gitu. Apakah mau cita-citanya jadi guru bahasa Inggris? Sebenarnya iya, pengen jadi guru. Karena kenapa? Karena mikirin masa depan juga, maksudnya ke depannya loh gitu. Kan biasanya guru tuh lebih santai nggak sih pekerjaannya? Kalau misalnya anak murid libur, kita libur, anak murid masuk, kita masuk gitu. Karena kan ke depannya bakal jadi ibu rumah tangga. Nah, ya kan? Jadi ya nyarinya yang pasti-pasti gitu loh. Nggak mungkin dong nanti udah nikah terus sibuk sama kerjaan gitu kan, sampai anak
keluarga itu ditelantarin, atau mungkin ada yang namanya kurang kasih sayang dari ibu atau ayahnya gitu. Jadi saya lebih mikirin ke depan gitu. Iya. Makanya mau jadi guru itu ya karena kerjanya santai gitu. Ya, oke. Dan ada hari tuanya, kan pensiun nih. Ya, PNS ada gaji 13. Ya, iya kan, pensiun. Hmm. Ya udah tinggal fokus ngurus keluarga gitu. Ya, gitu. Udah pokoknya pikiran udah jauh sampai ke situ-situ. Makanya mau jadi guru aja gitu. Ya makanya guru saya bilang kalau mau hidup mau gajinya ya aman gitu. Jadi guru PNS. Kalau mau Tapi jadi kan sekarang ini susah mau jadi PNS. iya PNS jadi susah. Sangat susah. Cuman kalau mau mau kaya, cepat kaya, jadi pengusaha. Jadi pengusaha. Tapi kalau jadi pengusaha itu sekalinya dia kaya, sekalinya dia bangkrut dia bakal jatuh banget. Jadi meskipun kalian mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris dan punya niat jadi pengusaha, ya bisa tuh. Bisa. Jadi kayak kalian yang udah punya bakat bahasa Inggris, udah bisa berusaha jadi pengusaha juga ya, keluar negeri, buka usaha di sana, gampang. Sukses kalian bisa di sana gitu. Iya, gitu. Situ kan kuliah di jurusan pendidikan bahasa Inggris. Kuliah di jurusan pendidikan bahasa Inggris ini ada enaknya nggak? Apa ada nggak enaknya juga gitu? Tergantung sih menurut saya pribadi, karena mungkin saya sudah tidak terlalu awam dengan yang namanya bahasa Inggris, jadi menurut saya ya fine aja buat kuliah ngejalaninnya sehari-hari gitu. Mungkin ada beberapa teman kelasku yang dia nggak ada sama sekali basic dalam bahasa Inggris, terus tiba-tiba dia kuliah ngambil jurusan bahasa Inggris, di situ dia bakal kewalahan gitu, dan dia bakal bingung sendiri gimana caranya buat ngejar pembelajaran biar sama-sama pemahaman teman-temannya yang udah paham gitu. Jadi balik lagi ke kitanya gitu loh. Kalau kita memang udah punya basic, ya bakal lebih gampang buat kuliah di prodi itu. Tapi bukan berarti yang nggak bisa bahasa Inggris nggak bisa kuliah di situ, nggak bisa ngambil jurusan pendidikan bahasa Inggris. Bisa, karena malah banyak juga teman kelas saya itu yang memang nggak bisa bahasa Inggris, tapi mereka ngambil pendidikan bahasa Inggris, jadi mereka ya tetap aja sama belajar sama seperti kayak kami gitu. Gitu ya. Jadi mata kuliah di jurusan pendidikan bahasa Inggris di Universitas Islam Negeri itu apa aja? Jadi ini ada di handphone saya itu ada catatan jadwal. Iya. Untuk waktu semester 2 kemarin. Jadi ada 11 mata kuliah yang dimana mata kuliah jurusan itu cuman ada 5 dan 6 sisanya itu mata kuliah yang lebih ke keagamaan gitu. 6. Apa aja? Kalau untuk yang agama? Iya, keagamaan apa aja? Kalau yang keagamaan itu ada tahsinul Quran, sejarah pendidikan Islam, sejarah peradaban Islam, tauhid atau ilmu kalam, Islam dan lingkungan hidup, metode studi Islam, akhlak dan tasawuf. Lumayan banyak kan? Kalau yang 5 tadi yang fokus ke bahasa Inggris? Kalau yang fokus ke bahasa Inggris itu ada reading for general purpose, extensive listening, public speaking, sama basic structure. Itu untuk yang semester 1 sampai semester 2. Ya. Kita belum tentu nih semester 3-nya. Kalau katanya untuk semester 3 nanti bakal lebih difokusin lagi ke jurusan. Jadi kayaknya bakal lebih ditambah lagi mata kuliah jurusannya. Dan mungkin ada beberapa mata kuliah yang keagamaan, tapi mungkin dikurangin dari semester-semester sebelumnya. Iya. Oke, jadi intinya kalau kalian kuliah di Universitas Islam Negeri sama Universitas Negeri atau swasta mungkin ya, yang nggak ada label Islam ya, itu sama aja kalian nanti belajar tentang ya mendalami bahasa Inggris, bagaimana cara mengajar bahasa Inggris. Ini mata kuliahnya sama aja. Ini umum, mata kuliahnya umum ya. Nanti kalian belajar tentang ya speaking of everyday communication, berarti kalian nanti diarahkan untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Situ nggak kalian kuliah di situ, kalian wajib nggak pakai bahasa Inggris di kampus? Enggak. Itu tergantung kampus ya. Tapi kalau di kelas tergantung dosen. Tergantung dosen. Ada dosen yang mewajibkan untuk ngomong bahasa Inggris full dari pertama sampai keluar. Ada yang ya udah nggak apa-apa kalau misalnya mau ngomong bahasa. Dosennya ngajar pakai bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Kalau lagi ngajar ya pakai bahasa Inggris dong. Tapi kalau misalnya kalau di luar kelas ya kalau ketemu ya sapa-sapa pakai bahasa. Kalau misalnya dosen-dosen mata kuliah yang lebih keagamaan itu darang ya pakai bahasa Indonesia. Jadi untuk kalian ya,
bingung nih, ini dosennya yang jelasnya pakai bahasa Indonesia pakai bahasa Inggris. Tuh udah dijawab, dosennya jelasnya pakai bahasa Inggris. Dan mata kuliah yang lainnya ini kalian bisa browsing di internet. Kalian akan belajar tentang basic English grammar, ini grammar yang sederhana ya. Setelah itu nanti kalian masuk ke intermediate English grammar yang lebih mendalami, grammarnya lebih susah gitu ya. Dan juga kalian akan belajar tentang micro teaching. Kan kalian pendidikan, berarti diarahkan jadi tenaga pengajar. Dan juga kalian akan belajar tentang education management. Kan kalian pendidikan, berarti kan kalian harus berperan penting dalam pendidikan gitu ya. Jadi intinya mau kuliah di Universitas Islam Negeri ataupun yang gak ada label Islamnya itu kalian ya nggak apa-apa. Yang terpenting itu nggak salah jurusan gitu ya. Jadi ya mungkin ya sampai segini aja video kita ya. Kayak ini udah pusing gitu ya. Sebenarnya sebentar nih videonya sebenarnya. Nanti kita edit aja. Jadi untuk kalian yang suka video ini silahkan like dan subscribe channelnya. Share kepada teman-teman kalian siapa tahu video ini berguna bagi mereka. Oke, saya Jody Erensa dan Saya Santika Firolanda. jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf nih ya. Dan kami akhiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Woi, kameramen tutup.